Cek cek. Yo, halo guys, come back with me. Kali ini saya akan merangkum film yang bisa menambah adrenalin kalian saat menonton. Dan film ini berjudul Bloodshot yang dirilis pada tahun 2020 yang dibintangi oleh Vin Diesel. Film ini bercerita tentang seorang prajurit yang terbunuh dalam tugasnya dan dihidupkan kembali sebagai pahlawan super oleh perusahaan RST. Dengan sepasukan nanoteknologi di nadinya, kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya dan mampu menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Tanpa banyak omong di awal, siapkan cemilan kalian, posisikan kedudukan, selamat menonton dan gaskeun. Film dibuka di Mombasa, lebih tepatnya di Kenya. Situasi penyanderaan sedang berlangsung. Marin Ray Grayson yang diperankan oleh Vin Diesel menyerbu kompleks tempat para penjahat berkumpul. Dia membunuh para penjahat satu persatu, kemudian dia mencari target utama dari misinya yang sedang menyandera satu orang di kursi. Dia mengarahkan senapannya ke Sandra dan dia menyuruh Ray untuk meletakkan senjatanya jika ingin Sandranya selamat. Ray dengan pintar meminta telepon kepada penjahat itu dan dengan blow-up-nya, penjahat itu menunjukkan telepon itu dengan senapannya dan membuat Ray dengan mudah membunuhnya dengan pistol kecil di celananya. Singkat cerita, Ray kembali ke rumah istrinya Gina. Ini dia orangnya. Mereka menghabiskan malam bersama serasa dunia milik mereka berdua. Di pagi harinya, Ray nampak tidak menemukan istrinya dan tiba-tiba rumahnya diserang oleh seorang bersenjata yang saya juga tidak tahu apa sebabnya. Tetapi Ray dengan mudah melumpuhkan para penjahat itu. Saat Ray keluar, dia berpapasan dengan Martin X. Ini dia orangnya. Dia melumpuhkan Ray dengan obat penenang. Ray kemudian bangun diikat di kursi dengan Martin yang bertanya siapa yang memberitahu dia tentang situasi di Mombasa. Ray bilang dia tidak tahu, tapi Martin mengeluarkan Gina untuk memaksa Ray memberikan jawabannya jika dia ingin dia selamat. Ray bersikeras dia tidak tahu dan tidak puguh-puguh Martin menembak kepala Gina dengan pistol paku. Ray merasa sedih dan dia bersumpah akan mengakhiri hidup Martin secepatnya. Dan dengan cepat Martin menembaknya. I swear I will fight. You won't have a second chance. Singkat cerita, Ray terbangun di fasilitas pengujian untuk perusahaan RST. Dia bertemu Dr. Emil Harting dan asistennya Katie. Harting menjelaskan kepada Ray bahwa dia telah terbunuh, tetapi tubuhnya telah dipenuhi dengan mikrobot kecil yang disebut nanites yang memungkinkan tubuhnya untuk beregenerasi dari luka yang dia alami. Katie memiliki transplantasi sendiri yang memungkinkan dia untuk bernapas, sementara Harting memperkenalkan Ray kepada tentara lain dengan implants RST atau prostetik seperti Jimmy Dalton yang menggunakan kaki palsu dan Tips yang memiliki implan yang bisa melihat melalui kamera pada dadanya. Ray kemudian menguji tubuh barunya itu dan dia sadar bahwa dia juga memiliki kekuatan manusia super. Ray berbicara dengan Katie, siapa tahu dia bisa menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang direkrut oleh Dr. Harting adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki keluarga seperti dirinya. Saat mereka berbagi minuman bersama, Ray mendengar lagu Psycho Killer yang sedang diputar. Hal ini yang memicu ingatannya pulih dan mengingatkan tentang Martin yang membunuhnya dan Gina sejak lagu itu diputar saat dia menginterogasi mereka. Dia mulai sadar dengan siapa dirinya dan kemudian dia pergi mencari Martin, menggunakan kemampuan untuk meretas ke dalam sistem komputer yang dapat melacaknya. Harting mencoba mengejar Ray, tetapi dia sudah mengejar jejak Martin. Dia menyudutkan Martin dan anak buahnya di sebuah terowongan di mana dia melawan orang-orang itu.
Bahkan ketika ditembak, dia berhasil memulihkan beberapa luka tembak yang ada pada tubuhnya. Martin mengenali Ray dan memohon untuk tidak membunuhnya, tetapi Ray dengan segan menembak Martin hingga mati. Di pagi hari, Ray berkendara ke tempat di mana dia dijemput oleh Katie, Dalton, dan Tibbs. Dia dibawa kembali ke RST dan diikat ke tempat tidur di mana Dalton datang untuk membisikinya dan mengatakan bahwa Gina tidak benar-benar mati. Ray kemudian langsung pingsan dan Harding mengatur segala sesuatu mulai dari situasi penyanderaan hingga penangkapan Ray untuk diputar ulang secara berbeda karena semuanya dibuat oleh mereka. Mereka mengganti wajah Martin dengan wajah seorang pria bernama Nick Barris dan ternyata semua masa lalu Ray adalah sebuah rekayasa Harding sahaja. Dia memanipulasi pikiran Ray dan merubah karakter-karakter penculikan itu dengan target-targetnya yang akan dia bunuh. Katie adalah satu-satunya yang menentang operasi tersebut karena dia tahu Ray digunakan di luar kehendaknya. Kemudian mereka melakukan hal yang sama seperti awal tadi. Mereka berakting sama persis seperti di awal tadi, tetapi dengan target yang berbeda yaitu Barris. Ray mengejar Barris dengan Harding dan timnya mengawasinya dan berpura-pura khawatir. Ray membiarkan dirinya ditangkap oleh anak buah Barris untuk masuk ke dalam kompleksnya. Asisten Barris, Wilfred Wiggins, ini dia orangnya, memberi Barris EMP untuk digunakan melawan Ray jika perlu. Dan hal itu diperhatikan Harding dan yang lainnya melalui kamera pengintai mereka. Ray menyerang dan membunuh anak buah Barris. Dan ketika Barris akan dieksekusi, dia berusaha menyadarkan pikiran Ray bahwa dia telah diperalat oleh Harding. Dan Ray tidak percaya akan hal itu dan dia membunuhnya. Tiba-tiba, Wiggins menekan tombol EMP untuk mematikan nanopartikel pada tubuhnya untuk sementara, serta melumpuhkan semua kekuatan dalam radius 20 mil. Okay, now we've lost his signal. Can you get something on the screen, please? I have nothing! Wiggins membawa Ray dan membangunkannya dengan muatan listrik yang kuat. Dia memberitahu Ray bahwa dia pada dasarnya dipaksa bekerja untuk Barris, tetapi dia ingin membantu Ray. Dia memberitahu Wiggins tentang masa lalunya dengan dia mengalami memori yang sama, tetapi dengan wajah yang berbeda untuk setiap targetnya. Ini sejalan dengan desas-desus Wiggins mendengar tentang pembunuh bayaran yang dikirim, dan Ray menyadari Harding telah menggunakan dia untuk mengejar beberapa pembelot RST. Dia juga menyadari Gina masih hidup, tetapi Wiggins khawatir jika dia pergi mencarinya, Harding akan mengatur ulang ingatannya dan menempatkan wajah Wiggins di cerita masa lalunya kali ini. Ray memberi Wiggins sampel darah Nanites untuk diperiksa. Ray kemudian mengambil salah satu mobil Wiggins dan berhasil melacak lokasi Gina. Dia senang melihatnya, tetapi dia menganggap bahwa mereka masih menikah. Gina mengungkapkan sudah 5 tahun sejak mereka terakhir bertemu dan tampaknya berpisah karena saling menguntungkan. Dia sekarang menikah lagi dan memiliki 2 anak sendiri dan Ray merasa patah hati akan hal itu. Setelah dia pergi, Dalton mengejarnya, tetapi Ray berhasil membuatnya tertabrak truk yang menghancurkan kaki palsunya. Setelah satu teman Dalton menancapkan panel kontrol ke tubuhnya, salah satu anak buah Harding dengan sigap mematikan Ray dan kemudian memerintahkan Katie untuk mencari Wiggins dan membunuhnya. Bahkan mematikan implan pernafasannya untuk membuktikan bahwa dia serius. Malam harinya, Katie menemukan Wiggins dan dia melumpuhkan anak buahnya serta menculik Wiggins untuk membantunya. Harding berhasil menangkap Ray dan menempatkannya dalam simulasi sarafnya di mana dia harus berterus terang atas bisnisnya, mengetahui Ray marah dan bahwa dia tahu hal yang sebenarnya. Harding bertindak seolah-olah dia melakukan apa yang diperlukan dan melakukan apa yang benar untuk Ray.
Tetapi Ray berjanji dia tidak akan bisa lagi mengendalikannya. Tubuhnya berakhir di RST di mana mereka mengekstraksi nanites pada tubuhnya. Kitty berpura-pura memberitahu Harting bahwa Wiggins lolos, tetapi Harting menghentikan ekstraksi nanites agar Ray mengejar Wiggins. Harting menempatkan Ray dalam simulasi penyanderaan lagi, tetapi Kitty campur tangan untuk membuat Ray menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Ting mencoba untuk menutupnya, tetapi Wiggins lebih pintar dari anak buahnya. Dia mencoba melepas kendali Wiggins terhadap Ray, tetapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut dan membuat Ray terbangun dari tempat tidurnya dan menyadari akan hal yang terjadi pada dirinya. Dia menyuruh Dalton dan Tips mengejar Ray begitu dia keluar dari simulasinya. Dalton bersiap dan menerapkan lengan mekanis ke punggungnya sebelum dia mengejar Ray, dan pertarungan pun dimulai. Wiggins. No. Right. Tiganya bertarung di atas lift sampai salah satu dari mereka akan terjatuh dari lift tersebut. Tips jatuh dari ketinggian itu ketika Dalton mencoba untuk mendobrak lift, tetapi Ray memanfaatkan kekuatan penuhnya dan membawa Dalton ke bawah di mana mereka berdua jatuh, tetapi hanya Ray yang bangun tanpa cedera. Dia menghadang Harting di jalan, kemudian dia menembakkan granat ke arah Ray. Granat itu mulai meledakkannya dan dia mulai beregenerasi pada tubuhnya. Anjing goblok. Granat itu mulai meledakkannya dan dia mulai memulihkan tubuhnya secara perlahan. Tapi Wiggins melihat bahwa nanites terkuras dan jika Ray menerima pukulan lagi, dia tidak akan pulih kali ini. Ray kemudian menangkap granat berikutnya yang diluncurkan Harting dan dia meledakkannya bersama Harting dan granat itu meledakkan mereka berdua. Singkat cerita, Wiggins memulihkan tubuh Ray dan berhasil menghidupkannya kembali dan memprogram ulang nanites di tubuhnya. Bersama Katie, ketiganya berangkat menuju ke arah sunset matahari dan film pun berakhir. Oke cuy, gimana pembahasan yang saya sampaikan? Semoga kalian paham dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf kalau suara gua agak bindeng karena lagi agak demam cuy. Dan sampai di sini saja, sampai jumpa di next video. Bye bye.